Hari ini gue bakal bahas salah satu negara Asia yang terkenal akan budayanya yang super eye-catching, yaitu Korea Selatan. Seperti yang kita tahu, industri hiburan Korea Selatan gak cuma jadi favorit di negaranya sendiri, tapi juga di seluruh dunia. Mulai dari musik K-popnya, terus dramanya, makanan tradisionalnya, sampai fashionnya pun makin kesini makin banyak aja penggemarnya. Tapi, di balik glamornya kehidupan selebriti di sana yang kelihatannya mewah dan happy banget nih, ternyata ada juga loh sisi gelap yang gak banyak orang tahu. Dan ini gak cuma para artis saja yang ngerasain kerasnya dunia hiburan, tapi juga orang-orang yang ikut kerja di balik layar, kayak staf produksi dan kameramen. So di sini gue bakal coba rinciin 3 sisi gelap utama dari industri hiburan Korea Selatan yang kayaknya jarang banget kita perhatiin. Pertama, ada jam kerja yang berlebihan. Kayak yang gue mention sebelumnya, gak cuma artis, orang-orang di balik layar seperti produser, kameramen, dan penata rias juga sering harus kerja dengan durasi yang panjang banget. Mereka bisa kerja tanpa jeda, bahkan sampai berhari-hari tanpa tidur yang cukup. Tentu aja, ini gak cuma bikin mereka lelah secara fisik, tapi juga secara mental. Apalagi kalau tim produksi drama pengen cepet-cepet selesaiin syuting karena biaya produksinya yang mahal. Dan alhasil yang ada timnya malah nggak dikasih nafas. Biasanya 4 episode pertama sebuah drama tuh syutingnya dilakuin sekaligus. Jadi nggak jarang kalau banyak aktor dan aktris yang cuma bisa tidur 1 jam setelah proses syuting. Ditambah lagi kalau rating atau reaksi penonton nggak sesuai harapan. Alur ceritanya tuh bisa aja tiba-tiba diganti guys. Dan pastinya itu bikin jam kerja makin panjang. Nambah lagi kan tuh kerjaan. Jadi nggak heran kalau mereka harus kerja sekitar 20 jam per hari. Bayangin aja, satu hari itu 24 jam. Ini 20 jam per hari mereka kerja. Next, yang kedua ada tentang bayaran gaji. Banyak artis dan aktor, terutama yang baru debut atau belum terkenal, terikat sama kontrak eksploitatif dari agensinya. Kontrak ini tuh sering disebut sebagai kontrak budak, karena isinya sangat gak menguntungkan buat si artis. Misalnya kayak pembagian pendapatan yang gak adil, di mana agensi ngambil sebagian besar pendapatan dari penjualan album, konser, iklan, dan kegiatan lainnya. Dan akhirnya karena agensinya ngambil penghasilan yang segitu banyaknya, alhasil artisnya ya cuma dapat penghasilan yang bisa dibilang sedikit. Bahkan kalau kita ngomongin artis K-pop nih ya, sebelum mereka debut, mereka harus ikut pelatihan intensif yang biayanya ditanggung sama si agensi. Dan biaya yang ditanggung sama si agensi ini, ujung-ujungnya bakal harus dibayar sama si artis ini. Jadi ibaratnya ngutang lah. Dan pelatihannya sendiri itu tuh juga berat dan mengikat mereka ke agensi dengan kontrak yang dipenuhi dengan aturan yang ketat. Bahkan, gue kasih contoh sedikit kayak grup dengan lagu hits kayak GOT7, XCID, atau GFriend, mereka butuh waktu 2 tahun untuk balikin utang itu. Itu yang terkenal ya. Kalau yang enggak gimana? Ya otomatis situasinya jauh lebih buruk untuk grup yang popularitasnya yang rendah. Utangnya bertambah tapi nggak ada sumber pendapatan buat bayarnya. Bisa aja belasan tahun tuh baru lunas. Ya kalau kayak gini ya bisa gue ambil kesimpulan beneran kayak budaknya agensi sih. Sisi gelap lain dari kehidupan artis dan aktor Korea Selatan adalah masalah bullying dan pelecehan seksual. Banyak dari mereka yang pernah mengalami intimidasi atau perundungan, baik dari sesama artis, staf, maupun penggemar. Mulai dari komentar jahat, perlakuan kasar, atau diskriminasi yang bikin mereka merasa tertekan. Korea Entertainment Management Association juga ngungkapin kalau adanya peningkatan kasus bullying di antara trainee dan artis muda. Sebenarnya hal ini seringkali berakar dari persaingan ketat dan tekanan untuk artis di sana buat selalu terlihat sempurna. Kacaunya, ada juga kasus pelecehan seksual yang dialami oleh beberapa artis, terutama yang baru debut atau belum terkenal. Nah, pelecehan ini bisa datang dari orang-orang di industrinya sendiri, kayak produser, manajer, atau bahkan sesama artis. Pastinya kondisi ini ngebuat banyak artis merasa nggak aman dan bahkan stres. Karena sering kali mereka sulit untuk berbicara atau melaporkan kejadian tersebut. Karena ya, lu bayangin aja, gimana mereka mau ngelaporin. Mungkin bisa aja kalau mereka lapor tuh bakal menjadi ancaman atau menjadi bahaya untuk karir mereka sendiri. Dan kalau misalnya gue mau bahas kasusnya, kasus yang paling terkenal adalah kasus Jang Jae-yeon. Mungkin gitu ya nama spellingnya. Aktris ini nulis surat sebelum meninggal dunia di tahun 2009. Yang isinya dia cerita kalau dia dipaksa melayani lebih dari 30 pria termasuk eksekutif media dan tokoh terkenal lainnya. Ini gila sih. Jujur aja gue kaget banget pas baca. Dan langsung mikir kayak, ini kayaknya manusia udah gak punya hati nurani lagi sih. Dan bisa dibilang kasus ini yang akhirnya ngebuka mata publik tentang betapa kelamnya dunia hiburan Korea Selatan. So itu dia tadi, sisi gelap kehidupan artis di dunia hiburan Korea Selatan. Gue yakin pasti masih banyak sisi-sisi gelap lainnya yang mungkin belum terungkap. Dan mungkin aja masih dikip sama kalangan para artis. Tapi menurut kalian gimana guys? Kira-kira sisi gelap apa lagi yang belum gue mention, tapi menurut kalian itu gong banget? Coba komen di bawah, mari kita diskusi bareng. Akhir kata gue Red Agil, see you in the next video. Bye-bye.